له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وبعد. Alhamdulillah, kita terus memuji Allah Subhanahu wa taala siang dan malam atas nikmatnya yang sangat banyak, yang tidak terhingga, bahkan tidak mampu manusia menghitungnya saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk nikmat yang besar atau termasuk nikmat yang lain dari nikmat-nikmat yang besar adalah menyadari bahwasanya menyadari akan nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kesyukuran atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, itu nikmat yang lain, dan juga nikmat taufik, hidayah. Tentunya ada kemauan dan kemampuan untuk mau mendengar atau mempelajari, duduk-duduk di tempat-tempat yang di situ dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau di tempat-tempat yang di situ kaum muslimin saling menasihati. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya itu di peringatan itu ada manfaatnya bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Sayadzakkaru man yakhsha, akan mengambil pelajaran orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang tidak takut atau orang-orang kafir ya'dzan billah, maka tidak bermanfaat bagi mereka peringatan atau nasihat, karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya nasihat itu beriman. Tatkala kita mengambil manfaat dari peringatan-peringatan, nasihat-nasihat Islami dan seterusnya dari perkataan-perkataan para ulama dan selainnya, kita harapkan untuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan kepada hari akhir, yang mana pada hari itu akan ditimbang semua amalan dan seterusnya. Insyaallah taala pada kesempatan ini kita akan melanjutkan dari pembacaan tafsir surah Al-Fatihah, melanjutkan pertemuan yang kemarin, dan yang sebenarnya mengisi pada malam ini Al-Ustaz Abu Rumaisa, tapi wafaqahullah, tapi beliau beruzur. Maka pada kesempatan ini yassarallah, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan memberi kita taufik dan hidayahnya. Kita akan melanjutkan dari pembacaan tafsir surah Al-Fatihah, yang mana sebenarnya tafsir surah Al-Fatihah dimasukkan dalam tafsir juz 30 yang ditafsirkan oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala, guru dari guru-guru kita, bahkan termasuk ulama yang masyhur belakangan, seorang yang pakar, sebagaimana beliau ahli fatwa juga di Mamlakah Saudiyah, kemudian ahli nahwu, kemudian juga usuli, ahli usul fiqh. Dan tentunya tatkala seorang alim di bidang usul fiqh, maka dia juga ahli di bidang fikih, dan telah masyhur kitab-kitab beliau yang mana sangat bermanfaat bagi kaum muslimin, entah beliau masih hidup dan beliau sudah meninggal rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Sebagaimana kita memilih atau menjelaskan tafsir
surah Al-Fatihah dan juz 30 dengan metode yang paling mudahnya. Metode yang paling mudahnya sebagaimana yang beliau sebutkan rahimahullah taala dalam akhir tafsir surah Abasa. Nah, mereka atau kata Syekh, la nuridu bihil bast, kita tidak inginkan berpanjang lebar. Kenapa? Atau wala al-muqarrib lil ma'na, tapi yang kita inginkan itu penjelasan yang mendekatkan ke makna. Maksudnya tidak berpanjang lebar, tapi penjelasan yang cukup, penjelasan yang singkat, yang mana dengan penjelasan itu mendekatkan ke makna yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Dan juga kita sudah jelaskan dari perkataan beliau apa maksud dari Al-Qur'an diturunkan. Beliau sebutkan ada 3 maksud. 3 maksud yang besar diturunkannya Al-Qur'an. Yang pertama, lillahi bitilawati, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepadanya dengan membacanya, membaca Al-Qur'an. Maksudnya membaca, membaca saja. Bahkan sebagian atau kebanyakan dari kaum muslimin tidak memahami, tapi membaca saja mendapat pahala, yakni tadabbur lima'anihi, mentadabburi tentunya ini bagi orang-orang khusus, nahwu, usul tafsir dan seterusnya, yakni para penuntut ilmu. Dan kita bersyukur, kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan sebagian dari kita dari banyaknya manusia di luar sana, dosa orang-orang tua kita dan seluruh kaum muslimin seluruhnya. Kemudian maksud yang ketiga diturunkan Al-Qur'an, tadi yang pertama untuk dibaca, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Qur'an. Kemudian yang kedua ditadabburi, maksudnya memahami maknanya, tafsirnya, memikirkan tentang makna-makna yang terkandung di dalamnya, tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Itu ibadah yang lebih tinggi dibanding yang pertama. Kemudian yang ketiga, mengambil pelajaran. Sebagaimana kami sebutkan bahwasanya yang kedua dan yang ketiga, yakni tadabbur ayat Allah Subhanahu wa taala, lebih afdal dibanding yang pertama. Lebih afdal dibanding yang pertama. Yakni membaca saja. Bahkan sangat disayangkan belakangan, sebagaimana dijumpai di media sosial atau di YouTube dan semisalnya, orang berlomba memperbagus dari bacaan, kemudian tampil di media-media tertentu dan terkenal, bahkan sebagian melagu-lagukan atau memberi melagu-lagukan, mungkin bahasanya bukan lagu maksudnya, tapi membaca Al-Quran dengan nada-nada tertentu, nada-nada tertentu yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau para sahabatnya tidak melakukannya. Bahkan sebagian didapati di media sosial atau di YouTube, mereka membaca Al-Quran seperti lagu-lagu, seperti nada-nada lagu, dan itu banyak. Jadi orang belakangan bersemangat untuk membaca Al-Quran saja, padahal Al-Quran diturunkan, salah satu tujuan yang paling afdol adalah, yang lebih baik, yang paling baiknya adalah ditadabburi dan kita mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sudah juga kita sebutkan bahwasanya kata Syekh rahimallahu taala rahmatan wasi'ah, wala yumkin carbil Quran dan kata Syekh, dan ini atau ucapan ini hendaknya kita tanamkan di dalam diri-diri kita, atau ucapan ini bagusnya dicetak dengan cetak tebal atau dengan cetakan yang mungkin berwarna.
berwarna. Karena dalamnya ucapan Syekh, wala yumkinu li ahadin an yatadzakkara bil Qur'an illa idza arafa al makna. Dan tidak mungkin, ankana yumkinu, tidak mungkin atau tidak bisa, tidak mampu mengambil pelajaran tadakkur, mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an illa idza arafal makna, kecuali dia ketahui maknanya, li'anna alladhi la ya'riful ma'na bimanzilatil ladzi la yaqra. Karena kata Syekh, orang-orang yang tidak mengetahui maknanya, dia kedudukannya seperti orang yang tidak membaca. Kedudukannya seperti orang yang tidak membaca, dan kita sudah jelaskan apa maksudnya kemarin. Kemudian kata Syekh, tidak apa-apa kita ulang karena perkara ini sangat penting. Lihada yanbaghi lil muslim an yahrisa ala ma'rifati ma'nal Qur'anil Karim hatta yantafi'a bih. Oleh karena itu kata Syekh, sepantasnya, selayaknya bagi seorang muslim, setiap muslim, siapapun dia, orang yang mengaku Islam, bersemangat untuk mempelajari dan mengetahui makna Al-Quran hatta yantafi'a, agar supaya dia mengambil manfaat darinya. Dan tidak dipungkiri orang yang baca Al-Quran tanpa mengetahui maknanya, dia juga mengambil manfaat, sebagaimana dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu huruf yang dibaca dari ayat Allah Subhanahu wa taala dibalas berkali-kali lipat. Tapi kapankah dia mengambil manfaat, mengambil pelajaran? Dia mengetahui maknanya. Wa hatta yakun salaf, agar supaya juga dia menjadi orang yang mengikuti para salaf. Kenapa para salaf? Bagaimana keadaan mereka? Fa innahum kanu la yatajawazuna asyra ayatin hatta yata'allamuha wa ma fiha min al-ilmi wal amal. Bagaimana sesungguhnya mereka itu tidak melampaui 10 ayat, mereka tidak pindah ke ayat yang ke-11 sampai mereka mempelajari 10 ayat tersebut. Maksudnya mereka tidak menambah dari hafalan dan seterusnya ke ayat yang ke-11 sampai mereka mempelajari 10 ayat yang mereka hafal, mereka dengar dan seterusnya, dan 10 ayat tersebut berupa ilmu, hukum, maksudnya mereka amalkan, dan mereka para sahabat radhiyallahu anhum, mereka yang paling bersemangat mengamalkan Al-Quran dan tentang maksud, karena Al-Quran diturunkan dalam keadaan mereka masih hidup. Kemudian kita sudah bacakan juga tentang sedikit faedah tentang surah Al-Fatihah, yang mana dia dinamakan surah Al-Fatihah karena Al-Quran dibuka dengan surah tersebut, maka dinamakan Al-Fatihah. Ada juga yang mengatakan dari para ulama bahwasanya Al-Fatihah surah pertama yang turun secara sempurna, dari ayat pertama sampai terakhir, surah pertama yang turun secara sempurna. Dan juga kita sudah sebutkan bahwasanya surah ini, surah Al-Fatihah, memiliki kekhususan yang tidak dimiliki surah yang lain. Misalnya bahwasanya surah Al-Fatihah salah satu rukun dalam sholat. Barang siapa yang meninggalkan surah Al-Fatihah dalam sholat, maka sholatnya tidak sah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang bagi yang tidak membaca Fatihatil Kitab, surah Al-Fatihah. Dikecualikan orang-orang yang
sebagaimana dikatakan para ulama, la yuhsinu al-qiraah. Dia tidak mampu memang baca Al-Quran atau tidak pernah dengar. Terkhusus bagi orang-orang yang baru masuk Islam, awal-awal. Awal-awal. Tapi dia akan diajari surah Al-Fatihah karena dia termasuk rukun dalam sholat. Itu salah satu keutamaan atau kekhususan surah Al-Fatihah. Kemudian kekhususan kedua, dia atau tadi selain dia rukun dalam sholat, yang mana sholat adalah rukun kedua dalam Islam. Surah Al-Fatihah rukun dalam sholat, dan juga sholat adalah rukun, salah satu rukun setelah syahadat dalam Islam, menunjukkan besarnya surah Al-Fatihah, kekhususan surah Al-Fatihah. Kemudian kekhususan yang lain disebutkan Syekh rahimahullah ta'ala, bahwasanya surah Al-Fatihah itu ruqyah, adalah ruqyah. Maksudnya jika dibacakan bagi orang yang sakit, maka dia akan sembuh biiznillah. Dia akan sembuh biiznillah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan atau hadis muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala sahabat telah meruqyah seorang pemuka suatu kaum yang digigit hewan berbisa, kemudian sahabat tersebut membacakan alhamdulillahirabbil alamin sampai akhir ayat, sampai akhir ayat surah Al-Fatihah. Kemudian dikhabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau setelah dibacakan orang yang digigit tersebut dari pemuka kaum tersebut, kepala kampung tersebut, tatkala selesai dibacakan surah Al-Fatihah, maka dia bangkit seakan-akan orang yang dilepas dari ikatan atau langsung sembuh. Maka khabar ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil sahabat tersebut, kemudian mengatakan, "Wa ma yudrika anna ruqyah." Dari mana antum tahu bahwasanya surah Al-Fatihah itu ruqyah? Maka di sini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya tatkala ada orang yang disengat hewan berbisa atau dimasuki oleh dirasuki oleh dunia lain, atau makhluk lain, maka semua bisa meruqyah. Kenapa semua bisa meruqyah? Karena semua kaum muslimin menghafal surah Al-Fatihah, dan ini termasuk keindahan syariat kita. Maka tidak butuh memanggil orang-orang yang katanya pintar, orang pintar, tapi tidak. Kalau dia pintar pasti sudah PhD atau doktor, profesor, tapi rumahnya masih digubuk-gubuk, katanya bisa menjadikan orang kaya, padahal dia mengambil amplop dari orang-orang miskin. Dia bisa melipat gandakan uang, katanya. Yang tidak pintar tapi tidak. Karena yang datang kepada orang yang disebut pintar itu orang-orang jahil, orang-orang bodoh tentang agama dan seterusnya. Dan juga disebutkan oleh Syekh, setelah menyebutkan keutamaan-keutamaan atau kekhususan surah Al-Fatihah dibanding surah-surah yang lain, sangat disayangkan terjadi di masyarakat kita, padahal Syekh orang Saudi. Apa kata Syekh? Bahwasanya sebagian manusia telah berbuat bid'ah pada surah Al-Fatihah. Mereka itu berkumpul untuk berdoa, kemudian memulai dalam khutbah-khutbah mereka, pembicaraan-pembicaraan mereka, rapat mereka membaca di kesempatan-kesempatan tersebut surah Al-Fatihah. Bahkan tidak dibaca kadang, cuma bilang Al-Fatihah, Al-Fatihah. Saat memulai pembicaraan Al-Fatihah, menutup pembicaraan Al-Fatihah, memulai doa Al-Fatihah, menutup doa Al-Fatihah, dan seterusnya. Dan kata Syekh, ini adalah perbuatan bid'ah, perbuatan yang diada-adakan dan tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Apa maksud mereka tatkala mereka ingin berdoa, kemudian imamnya atau pemimpinnya mengucapkan Al-Fatihah? Maksudnya, bacalah Al-Fatihah. Dan kata Syekh, ini tidak ada tuntunannya, Kemudian kita masuk dalam tafsir surah Al-Fatihah.
Berkata al-mufassir Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, qauluhu ta'ala bismillahirrahmanirrahim, ucapan atau firman Allah subhanahu wa ta'ala bismillahirrahmanirrahim, kata Syekh, al-jarru wal majruru muta'alliq bimahdhuf. Kata Syekh, firman Allah subhanahu wa ta'ala bismillahirrahmanirrahim, jar dan majrur, dan di sini pembahasan khusus, maksudnya pembahasan khusus bagi orang-orang yang memahami ilmu nahwu atau ilmu bahasa Arab. Kata beliau, jar dan majrur yang ada pada bismillah, bismi, jar, huruf jar bi, al-ba, bi yang dikasrah, dengan ismillah, al-majrur, jar majrur, huruf jar dan majrur, muta'alliq bi mahdhuf, berkaitan atau tergantung pada sesuatu yang dihapus. Ini masya Allah bagus sekali ini. Bahwasanya jar dan majrur bismillahirrahmanirrahim ada kaitannya dengan sesuatu yang dihapus, sesuatu yang dihapus. Bagi yang belum belajar ilmu nahwu atau ilmu bahasa Arab, insyaallah taala kita permudah supaya paham. Dan kata Syekh, hadzal mahdhuf yuqaddaru fi'lan mutaakhiran munasiban. Apakah yang dihapus ini, kata Syekh? Kata bismillahirrahmanirrahim, ada kata yang dihapus sebelumnya atau setelahnya. Akan dijelaskan nanti. Apa yang dihapus ini kita takdirkan, kita takdirkan itu istilah nahwu, maksudnya kita niatkan. Kita niatkan ada yang dihapus satu fi'il, satu kata kerja. Mutaakhiran, yang kita akhirkan dari bismillahirrahmanirrahim. Jadi setelah kata bismillahirrahmanirrahim ada satu kata kerja yang kita akan sebut, tapi kita takdirkan. Takdirkan itu kita niatkan karena dia dihapus. Tatkala dihapus berarti kita niatkan saja bahwasanya setelah bismillahirrahmanirrahim dalam hati ada kata kerja yang kita hapus. Mungkin begitu paham insyaallah. Dan kata kerjanya diakhirkan dari bismillahirrahmanirrahim, terletak setelah bismillah, munasiban, yang sesuai, harus sesuai supaya bagus maksudnya. Nanti akan paham. Fa idza qulta, jika engkau katakan bismillahi, jika engkau mengatakan bismillah, apa maksudnya engkau katakan bismillah? Wa anta turidu an ta'kul, dalam keadaan antum atau engkau ingin makan. Apa maksudnya kita ucapkan bismillah kemudian makan? Kata Syekh, tuqaddirul fi'il, maka ditakdirkan atau fi'il ditakdirkan padanya apa kata kerjanya yang kita niatkan di belakangnya bismillah. Kan ini kita lagi ingin makan, kemudian kita ucapkan bismillah. Apa maksudnya ucapan bismillah? Kalau mungkin terjemahnya dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Allah. Apa maksudnya kita bilang bismillah tatkala ingin melakukan pekerjaan makan misalnya? Maksudnya kata Syekh, maksudnya bismillah itu ada fi'il setelah bismillah atau kata kerja setelah bismillah yang diakhirkan, berarti letaknya setelah bismillah, kemudian sesuai dengan kondisi yang akan kita lakukan. Berarti tatkala kita makan atau ingin makan, kita ucapkan bismillah, maksudnya itu bismillahi akulu, maksudnya dengan menyebut nama Allah saya makan. Apa faedahnya? Atau kata Syekh dulu. Kulna, kita katakan innahu yajibu an yakuna muta'alliqan bimahdhuf. Kita katakan, kata Syekh, wajib jar majrur itu antum kaitkan dengan satu fiil yang dihapus, sesuatu yang dihapus. Li'annal jarra wal majrura ma'mulani. Ma'mulan, karena jar dan majrur, huruf jar bi dan majrur itu ismillahi, bismillahi, ma'mulan, dua ma'mul. Istilah bahasa Arab ini dua objek, maksudnya dua objek. Ada yang memperlakukan dia berkaitan dengan sesuatu yang lain. Kata Syekh, wala budda likulli ma'mulin min amil, dan mesti setiap ma'mul itu harus ada amilnya. Ini istilah nahwu. Maksudnya setiap jar dan majrur tadi bismillahi
harus ada fiil yang ditakdirkan, diniatkan, harus ada fiil yang diniatkan. Misalnya tadi contohnya mau makan kita bilang bismillah, maksudnya bismillahi saya mau makan. Kalau mau menulis bismillahi aktub, bismillah dengan menyebut nama Allah saya mau, saya mau menulis misalnya, saya mau keluar misalnya dan seterusnya. Jadi kita ucapkan bismillah bersamaan dengan hati melakukan atau meniatkan suatu pekerjaan, dan itu diterima oleh akal. Orang yang waras itu mengucapkan bismillah pasti dia punya niat ingin melakukan sesuatu, kecuali mungkin orang gila dan seterusnya, atau orang-orang yang menjadikan bismillah zikir, bismillah bismillah bismillah, karena dia tidak tahu zikir yang lain, dia tidak tahu maknanya. Wajib kita takdirkan atau kita niatkan satu kata kerja, wajib. Wa qaddarnahu mutaakhiran li faidatain. Kenapa kita akhirkan? Maksudnya tadi kan contohnya kita ingin makan, kita ucapkan bismillah saya mau makan. Bahasa Arabnya bismillahi akulu, bismillah saya mau makan. Kenapa tidak kita ucapkan saja saya mau makan bismillah? Kan sama saja, saya mau makan bismillah, atau bismillah saya mau makan, bismillah saya mau menulis, bismillah saya mau keluar, saya mau dan seterusnya. Kenapa diakhirkan? Karena ada faedahnya, dua faedahnya. Al-faidatul ula, kata Syekh, faedah yang pertama, kenapa kita takdirkan pekerjaan, kita akhirkan bismillahi saya mau makan, bismillahi dan seterusnya. Faedah pertamanya at-tabarruk bi taqdim bismillahi azza wajal, agar kita meminta berkah dalam pekerjaan yang akan kita lakukan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Itu kenapa kita sebutkan dia lebih awal. Kita sebutkan lebih awal, bukan lakukan dulu pekerjaan akhir-akhirnya bismillah, tapi kita sebut dulu nama Allah Subhanahu wa taala baru kita lakukan pekerjaannya. Kita lakukan pekerjaannya atau kita sebut pekerjaannya, misalnya bismillahi anam, saya mau tidur, atau bismillahi akulu, sebagaimana contoh bismillahi dengan menyebut nama Allah saya ingin makan. Apa faedahnya kata Syekh? Kenapa saya ingin makannya dibelakangkan dari kata bismillah? Untuk tabarruk, untuk minta berkah. Dan boleh seorang muslim bertabarruk dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dengan nama Allah, lafzul jalalah Allah, bismillahi dengan menyebut nama Allah, lafzul jalalah, lafaz yang agung itu Allahu. Bismillahi dengan menyebut nama Allah, nama Rabbnya, Rabbul Alamin ini. Saya mau makan. Itu faedah pertama, untuk tabarruk, minta berkah. Kemudian kata Syekh, wal faidatu tsaniyah, dan faedah yang kedua al-hasra atau al-hasru. Apa faedahnya? Pembatasan. Dari sisi mana pembatasannya? Kata Syekh, li'anna ta'khiral amil yufidul hasra, karena mengakhirkan amil berfaedah pembatasan. Maksudnya mengakhirkan amil di sini kan seharusnya itu susunannya fiil dulu baru jar dan majrur. Fiil dulu, saya mau makan bismillah, saya mau tidur bismillah, saya mau kerja, saya mau menulis bismillah. Harusnya begitu. Harusnya saya mau kerjakan sesuatu di depan, bismillahnya di belakang. Tapi kata Syekh, kita akhirkan di belakang, bismillah saya mau makan, bismillah saya mau menulis dan seterusnya. Apa faedah pertamanya tadi? Tabarruk, minta berkah. Jadi kita sebut dulu nama yang agung, nama Allah Subhanahu wa taala, Al-Azim, yang Maha Agung, kemudian kita fokus di pekerjaannya. Itu faedah pertama. Faedah kedua, karena dalam bahasa Arab termasuk metode dalam bahasa Arab tatkala fil masjid, faham dia, faham Zaid di masjid. Bagaimana jika ingin kita yang ada hanya Zaid saja, maka yang di depan kita kebelakangkan. Sebagaimana kita sebutkan kaidah dalam bahasa Arab, sesuatu yang di depan, awalnya di depan, tiba-tiba dikebelakangkan, dijadikan di belakang, yang awalnya di depan dijadikan di belakang. Ada muadzin, ada seterusnya, ada kucing, ada dan seterusnya. Tapi tatkala dikebelakangkan,
Zaid ditaruh di belakang, fil masjidi Zaidun, maka artinya di masjid hanya ada Zaid. Dari mana kata hanya ada Zaid? Karena Zaid di depan kemudian dijadikan dia di belakang, maka berfaedah pembatasan. Dan banyak dalam ayat, walillahi ma fis samawati walillahi mulku walillahi, jar majrur, harusnya dia di belakang, tiba-tiba di depan, maka yufidul hasar, memberi faedah pembatasan. Kata Syekh, ka'annaka taqul, seakan-akan kamu ucapkan itu, maksudnya tatkala antum bilang bismillahi akul, bismillah dengan menyebut nama Allah, saya ingin makan, seakan-akan engkau katakan la akulu bismi ahadin mutabarrikan bih wa musta'inan bih illa bismillahi azza wa jal. Seakan-akan antum bilang tatkala saya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala untuk makan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, saya mau makan, saya mau menulis dan seterusnya, seakan-akan itu ucapan itu maknanya saya tidak makan dengan nama seorang pun bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak makan, saya tidak akan makan dengan nama seorang pun, siapapun, meminta berkah dengannya atau minta tolong dengan namanya, illa bismillah azza wajal, kecuali nama Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya saya tidak akan makan dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, kecuali saya akan makan dengan nama Allah Subhanahu wa taala saja. Dalam rangka apa? Mutabarrikan wa musta'inan bih. Dalam rangka minta berkah dan minta tolong. Kenapa harus kita minta tolong? Nah, maksudnya kita bilang bismillah dalam rangka minta tolong. Padahal sebab-sebabnya zahir, makanan di depan kita, kitanya ada di depan makanan, uang di kantong, ayam geprek di warung, kan tinggal beli. Jalan sedikit tinggal beli, tekan pencet sedikit, sebagian aplikasi langsung datang di depan rumah. Sebab-sebab zahir ada di depan. Kenapa kita harus minta tolong lagi? Karena walaupun makanan di depan, kita di depan makanan, tapi tidak memberi kita pertolongan, maka kita tidak akan mampu memakan makanan tersebut. Walaupun makanan tersebut masuk di dalam, tidak akan mampu mencernanya. Ada sebagian orang makan tidak mampu mencernanya, ada sebagian mencernanya tapi sedikit karena permasalahan di perutnya, di lambungnya dan seterusnya. Ada yang sudah makan tiba-tiba keluar lagi, maka kita ucapkan bismillahi akul. Apa maksudnya kita bilang dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, saya mau makan? Maksudnya mutabarrikan bih. Apa maksudnya minta berkah? Kata para ulama, berkah itu kathratul khair. Berkah itu banyak kebaikannya. Banyak kebaikannya, kita makan tiba-tiba kuat, tiba-tiba sehat dengan sebab makanan. Tiba-tiba dan seterusnya. Betapa banyak orang-orang kaya, dia makan, bahkan orang-orang kafir, makanannya tidak yang mereka makan kecuali yang bergizi saja. Makanan-makanan yang sudah dicek kesehatannya dan seterusnya, tapi sakit juga. Sakit juga. Orang-orang kaya, dan banyak juga orang-orang kaya, walaupun orang miskin juga sakit, padahal makanan mereka makanan-makanan bermutu. Sebagian menyebutkan ada sebagian makanan 1 porsi 4 juta. Makanan sehat, diteliti oleh pakarnya dan seterusnya, tapi sakit juga. Apa maksudnya? Kita harus paham. Tatkala kita makan, kita ucapkan bismillah, minta berkah, kebaikan makanan tersebut, banyak kebaikannya, dan juga minta tolong karena kita tidak akan mampu memakan makanan tersebut, menulis tulisan tertentu, keluar rumah dengan selamat dan seterusnya, pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mampu kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Maka kita atau dalam hati bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, minta tolong, minta berkah dan seterusnya. Kemudian wa qaddarnahu fi'l, asalnya dalam amalan itu kata kerja, dan ini pembahasan khusus bagi orang-orang yang paham ilmu nahwu.
Wa hadhi ya'rifu ahlun nahwi. Dan yang mengetahui perkara ini cuma hanya orang-orang yang belajar nahwu. Dan kami menasihatkan diri kami pribadi dan jamaah sekalian untuk belajar agama secara umum dan belajar bahasa Arab secara khusus sesuai kadar kemampuan, karena alhamdulillah sudah ada penuntut ilmu yang belajar, tapi yang lain juga atau ikhwah-ikhwah yang bekerja kesibukan di luar hendaknya dihadirkan semangat pelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuknya duduk di majelis-majelis seperti ini yang semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semuanya dan dosa seluruh orang tua kita dan seluruh kaum muslimin. Allahumma amin. Naam. Wa qaddarnahu munasiban. Kenapa kita niatkan fiil yang sesuai? Maksudnya bismillahi saya mau makan. Jelas kita niatkan mau makan, bukan bismillahi saya mau tidur dan seterusnya. Sesuai dengan pekerjaannya. Li'annahu adallu 'alal maksud. Karena kata Syekh, kenapa kita niatkan tatkala makan bismillah, tapi dalam hati kita niatkan saya mau makan? Karena itu yang paling cocok dengan maksud. Maksud tujuan kita melakukan makan, jadi kita bismillahi saya mau makan dalam hati. Walaupun yang terucap cuma bismillahi. Walihada qala Rasul. Oleh karena itu, ini pendalilan beliau dari sisi bahasa. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa man kana lam yathbah falyathbah bismillah." Maka hendaknya yathbah, menyembeli bismillah. Ini sisi pendalilan bahasa Arab maksudnya. Menggunakan kata kerja kemudian bismillah. Hendaknya dia menyembelih dengan kata kerja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata kerja kemudian bismillah. Dan seterusnya dari pembahasan nahwu. Kita tambah sedikit. Sudah ada? 5 menit. Wallahi, apa maksudnya tadi bismillahi, kata atau lafzul jalalah Allahi, ismullahi rabbil alamin, la yusamma bihi ghairuh. Apa maknanya Allah? Tulisan bahasa Arab Allahu, kata Syekh rahimahullah ta'ala, itu adalah nama Allah, Rabbnya alam semesta. Ini penting. La yusamma bihi ghairuh, yang tidak dinamai selain Allah. Tidak boleh dari makhluk Allah subhanahu wa ta'ala atau selain Allah subhanahu wa ta'ala yang dinamai dengan Allahu. Lafzul jalalah Allahu wa huwa aslul asma, dan dia adalah asal dari semua nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Semua asma sifat atau asma secara khusus dan sifat secara umum kembali kepada lafaz Allahu, tabiatan lahu. Oleh karena itu semua nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang datang, yang kita lihat, semua mengikuti lafzul jalalah Allah. War-Rahmani, apa Rahman? Ini masih bismillahirrahmanirrahim. Apa maknanya Ar-Rahman? Ai dzur-rahmah al-wasi'ah. Ar-Rahman, bismillahi ar-Rahman. Ar-Rahman, apa makna Rahman? Maksudnya itu pemilik rahmat yang luas. Walihada ja'a ala wazni fa'lan. Oleh karena itu dia datang dalam bentuk bahasa Arab fa'lan. Rahman, fa'lan. Karena kata Syekh, kenapa Ar-Rahman datang dalam bentuk fa'lan, Rahman, fa'lanu, Rahmanu, alladhi yadullu ala sa'ah. Kalau ada kata bahasa Arab datang dalam bentuk fa'lan, Rahman, maka menunjukkan sesuatu yang luas. Karena menunjukkan atas rahmat, berarti rahmat yang luas. Sudah ingat Abu Bakar? Ar-Rahman di atas wazan fa'lan, Rahman, karena menunjukkan sesuatu yang luas. Apa makna Ar-Rahman? Pemilik rahmat yang luas. Dan kemudian apa makna Ar-Rahim? Ai al-muwassilu lirrahmah man yasha'u min ibadih. Muwassilu, penghubung, penyampai kepada rahmat siapa saja yang Allah kehendaki dari hambanya. Maksudnya itu Ar-Rahman tadi menunjukkan pemilik rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Ar-Rahim menunjukkan nama Allah subhanahu wa ta'ala ditinjau dari siapa yang dirahmati, dari objeknya. Kalau Ar-Rahman dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Ar-Rahim dari
sampainya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya bagi siapa yang dia kehendaki. Walihada ja'at ala wazni fa'il. Itu kenapa Ar-Rahim datang dalam bentuk fa'il. Ar-Rahim dalam wazan fa'il. Kenapa datang dalam bentuk fa'il? Tadi Ar-Rahman dalam bentuk fa'lan, karena menunjukkan fa'lan itu dalam bahasa Arab menunjukkan luasnya sesuatu, menunjukkan rahmat yang luas. Kenapa Ar-Rahim datang dalam bentuk fa'il, rahim? Karena fa'ilun dalam bahasa Arab itu ad-dali ala wuqu'il fi'il, menunjukkan atas terjadinya sesuatu. Terjadinya sesuatu berarti objeknya. Ar-Rahmanu, Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmat yang luas. Ar-Rahim, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan rahmatnya bagi siapa yang dikehendaki. Itu salah satu tafsirnya. Salah satu tafsirnya. Mungkin cukup sampai sini. Ada masih banyak pembahasan yang sangat bagus, sangat baik dan sangat mudah dipahami insyaallah taala, karena Syekh menjelaskan dengan metode yang paling mudahnya, dan dimaklumi bahwasanya tafsir beliau rahimahullah taala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin termasuk tafsir yang mudah, sebagaimana juga tafsir dari gurunya tafsir As-Sa'di termasuk tafsir yang mudah bagi kaum muslimin. Maka hendaknya kita bersemangat untuk mempelajari dari tafsir-tafsir para ulama terkhusus yang mudah. Kenapa kita pelajari yang mudah? Karena zaman kita ini, atau kita sebagian dari kita, bahkan kebanyakan dari kita sudah sibuk dengan perkara dunia, sibuk dengan yang viral, sibuk dengan ini, sibuk dengan itu, sibuk dan seterusnya dari urusan-urusan dunia, dan tentunya hal tersebut mengambil waktu yang sangat banyak. Maka sebagaimana disebutkan Ibnu Hajar rahimahullah taala, dibutuhkan yang namanya kemudahan dalam belajar. Kalau bisa dipersingkat, dipersingkat. Kalau bisa satu kitab dipelajari 1 hari 2 hari, kalau mampu dipelajari 1 hari, karena hajatun nas, butuhnya manusia sesuai waktu dan tempat, sesuai waktu dan tempat. Ini perkara ini dijelaskan sama Ibnu Hajar, padahal beliau hidup di zamannya. Tentunya di zaman kita ini lebih sibuk, atau manusia lebih disibukkan dengan perkara-perkara yang kebanyakannya tidak ada manfaatnya bagi akhirat kita, bahkan dunia juga tidak ada manfaatnya. Maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu Subhanahu wa taala taufik wal hidayah wal aman was sakinah wal mawaddah war rahmah alal khalq. Innahu walidzalika wal qadir alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwwata illa billah.